Hai kawan, welcome to my YouTube channel dengan saya Heri Tugas Santoso. Nah, pada kali ini kita akan membahas namanya itu market forex. Sebenarnya apa sih langkah awal yang harus kita lakukan untuk masuk ke dalam market forex? Hal yang paling utama yang perlu kita lakukan dalam masuk ke dalam market forex yaitu kita harus mengetahui dulu apa itu definisi market forex tentunya. Market forex itu singkatnya adalah pertukaran mata uang asing, di mana mata uang yang pertama ditukar dengan mata uang yang kedua. Jadi seperti itu simpelnya guys. Kita ambil contoh satu, yaitu sering disebut sebagai mata uang Australia dolar ke Indonesia atau bisa disebut IDR. Nah, jadi biasanya di pair itu dituliskan bahwa AUD slash IDR. Jadi di situ adalah pertukaran mata uang Australia terhadap Indonesia atau IDR. Lalu langkah selanjutnya setelah kita mengetahui definisi simpelnya tentang forex, lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu kita harus mengetahui dan juga harus melakukan transaksi. Dan disitulah kita harus memerlukan yang ada namanya jembatan. Nah, jembatan di sini kita sering menyebutnya yaitu dengan broker. Broker itu ada banyak guys. Bisa ada FBS, bisa ada XM, bisa ada Exness, dan lain semacamnya. Yang jelas kalian bisa carilah di berbagai macam platform ya untuk broker ini. Nah, untuk menseleksinya biasanya saya itu menggunakannya langsung. Jadi ketika saya menggunakan tidak nyaman, ya saya ganti, tidak nyaman saya ganti, sampai pada akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan dua broker, yaitu XM dan Exness. Nah, bagi teman-teman yang ingin menggunakan broker XM atau Exness, bisa langsung cek ya di kolom deskripsi, di situ ada linknya, langsung diklik aja untuk melakukan registrasi. Oke, lanjut kepada pembahasan berikutnya mengenai broker ya. Tentunya untuk broker ini kalian juga harus selektif. Kalian harus melihat regulasinya, terus jumlah member atau user yang menggunakan. Yang jelas, yang paling utama yaitu adanya sertifikat. Baik itu sertifikat negara itu sendiri maupun internasional. Jadi kalian bisa searching itu di Google atau mungkin ada platform yang namanya WikiFX. Di situ kalian tinggal sebutkan broker apa yang kalian mau gunakan. Contoh XM 360 atau XM aja kalian ketik di WikiFX. Di situ ada reviewnya tentang XM kayak gimana. Seperti itu ya guys ya. Lalu selanjutnya yang namanya kita terjun ke dalam market forex, tentu kita yang ada namanya eksekusi. Nah, kita biasanya dan pada umumnya trader itu menggunakan yang namanya MetaTrader 4 atau MetaTrader 5. Jadi itu sangat familiar sebenarnya guys. Atau bisa disingkat sebagai MT4 atau MT5. Nah, untuk lebih lanjutnya untuk penggunaannya kita bakal bahas di next konten ya guys ya. Mungkin bagi kalian yang belum subscribe bisa untuk subscribe channel ini supaya bisa update dan mengikuti terus perjalanan dan share edukasi tentang trading ini. Nah, untuk menjadi trader yang profesional dan tentunya profitable bukan hanya mengetahui tentang definisi, tentang broker dan juga tentang tempat eksekusi, tetapi juga langkah selanjutnya kita harus memahami bagaimana cara kita untuk menghasilkan atau bisa dibilang sebagai profitable. Siapa sih yang tidak ingin dalam berbisnis ya, atau siapa sih yang tidak ingin menghasilkan cuan? Nah, ada langkah-langkah yang perlu kalian pahami. Yang pertama itu ada namanya metode atau bisa disebut sebagai technical analysis. Di situ banyak sekali candle-candle yang harus kalian pahami, mulai dari pola, mulai dari konfirmasi, dan berbagai macam bentuk lainnya seperti engulfing, double bottom, double top, head and shoulder, dan lain semacamnya. Nah, lanjut kepada setelah kalian memahami yang namanya technical analysis, kalian juga harus memahami yang namanya psikologi. Itu adalah pembentukan mindset guys. Jadi bukan semata-mata yang namanya trading selalu cuan, enggak. Tidak 100% selalu cuan. Ada kalanya kita mengalami loss.
Itulah gunanya setelah memahami yang namanya technical analysis, kita masuk kepada psikologi. Jadi kita harus kontrol mindset, kita harus kontrol emosi, kontrol hawa nafsu. Jadi semuanya harus kita jaga. Itu masuk juga kepada poin berikutnya, yaitu risk management. Seperti itu. Oke, jadi setelah kita memahami apa yang tadi namanya definisi singkat tentang forex, terus brokernya, terus juga tempat eksekusinya, lalu kita memahami yang namanya technical analysis, lalu psikologi, pembentukan mindset, karakter, dan risk management, barulah kita bisa menjadi trader yang profesional dan juga profitable. Mungkin itu saja di konten kali ini guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya guys ya. Jadi supaya kalian bisa mengikuti terus konten ini juga, jangan lupa dihidupkan notifikasinya ya guys ya. See you and bye bye.